Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Ini mau merespon siapa dulu nih, Bang Maman atau Bung Henry? Tadi disebutkan menteri-menteri Pak Jokowi aja, fokus aja kerja masih belum selesai masalahnya. Apalagi sekarang ditambah dengan konsolidasi dan lain-lain. Nah, gini, sebetulnya tadi Mbak Anggi ada satu pertanyaan, pernyataannya Kang Maman tuh bagus. Itu seperti membuka kontak Pandora tuh, koalisi ini kenapa terbentuk. Dari tadi ada satu kata yang disebutkan Kang Maman, kepentingan Pak Jokowi. Apa Gitu itu kan? kepentingan Nah Pak itu Jokowi? mesti dieksplorasi lagi. Apakah kepentingannya pasca Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, itu akan diwariskan kepada Erlangga misalnya, atau memang ada hal-hal lain yang sebetulnya kita tidak ketahui gitu. Jadi kalau hari ini bisa terbuka semua akan menarik tuh. Bahkan kan ternyata konsolidasi bukan koalisi. Itu kan dua hal yang berbeda tuh di politik. Tapi namanya kan koalisi Nah, Indonesia. sudah koalisi kan, berarti Bersatu. bukan lagi Bukan konsolidasi konsolidasi. lagi. Nah, waktu acara Aki Pagi, Aki Pagi itu apa kabar Indonesia Pagi apa ya? kabar Indonesia TV1, Pagi oke. TV One, dari Golkar Pak Nurdin Halid tuh. Saya sempat ngomongin KPG juga. Pak Nurdin Halid Koalisi sih penyelamat Ganjar penyelamat tadi. Ganjar. Oke. Pak Nurdin Halid sih nggak membantah juga, tapi tidak meluruskan juga, jadi tengah-tengah gitu. Jadi Tidak mungkin membantah dan tidak meluruskan. ada juga, tapi kepentingan dulu itu maksudnya Kang Maman gimana? Kepentingan Pak Jokowi. yang mana? Karena ada PDI Perjuangan, ada Nasdem yang juga punya kepentingan terhadap Pak Jokowi dan bisa juga diwariskan sebetulnya. Saya tegaskan ini mau melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di era sekarang. Karena negara ini perlu ada kesinambungan. Negara ini perlu ada sustainability. Jadi gini loh, sekarang misalnya pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf selama 10 tahun rencana mau bangun 20 lantai. Tetapi baru selesai 10 lantai. Ya tentunya kita harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang periode sekarang dong. Contohnya, supaya yang 10 lantai mau tadi, bangun IKN gitu kan. yang 10 lantai tadi Belum harus selesai, jadi 12, jadi 13. Loh yang kan, ya semua termasuk IKN, termasuk semua program-program pemerintah Tanpa sekarang. PDI Perjuangan bro. Kenapa? Tanpa PDI Perjuangan melanjutkannya. Itu pertanyaan yang, jadi gini Mas, sebenarnya pertanyaan Mas Hensan ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Oh oke. Ngebangun negara ini nggak bisa sendiri Mas. Ngebangun negara ini perlu semua stakeholder. Nah, tapi karena kita masuk dalam dimensi 2024 ada dimensi kontestasi, di mana setiap partai tentunya punya preferensi politik untuk mencalonkan si A, si B, si C. Ini tadi ya, kepentingan 2024-nya berbeda-beda. Artinya apa? Kita nggak bisa juga memaksakan dalam setiap partai itu harus mengikuti kita. Karena bagi kami masing-masing partai punya preferensi. Nah, tetapi yang terpenting ada lagi yang jauh lebih penting dari hanya sekedar kontestasi. Ada kesamaan platform dulu semua partai. Bahwa yuk ke depan kita bicara tentang pertempuran ide. Pertempuran konseptual, pertempuran gagasan, pertempuran track record kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang selama ini, mohon maaf ya, kita sama-sama saksi hidup loh. Selama ini kita capek terpolarisasi dengan politik-politik yang menurut kita, mohon maaf, narasi-narasi yang terlalu sempit. Narasi politik identitas, narasi politik kultural, narasi politik, mohon maaf, udah sampai cenderung ke agama. Yang mau kita dorong adalah, yuk kita berdebat tentang konseptual. Kita berdebat tentang ide, kita berdebat tentang gagasan. Inilah yang mau kita dorong. Oke, tahan dari dulu sampai jauh-jauh situ, hari. Bang Maman, ya. Itulah kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Nah PDIP bagaimana melihatnya ketika ini masih dalam koalisi pemerintahan yang sama, ternyata Golkar, PAN, dan P3 bikin koalisi sendiri nih tanpa mengajak PDI Perjuangan. Walaupun sama-sama kepentingannya mengamankan kepentingan Pak Jokowi sampai akhir, mengawal sampai akhir loh. Ya, pertemuan yang kebetulan terekspos kan yang bertiga ya, antara PAN dengan Golkar dan P3. Tapi kita sepakat ya bahwa menyelesaikan cut off selesai November 2024 itu Oktober 2024 itu yang harus kita jaga secara bersama-sama oleh partai pengusung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ya. Sukses besar menangani pandemi, kita itu terbaik di dunia loh ya. Menangani virusnya, menangani penularannya, dan menangani dampak ekonominya bisa dicek kita itu terbaik di dunia. Ini tidak bisa lepas dari kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerintah dan partai-partai politik yang ada. Baik yang di luar pemerintahan seperti Kang Mardhani maupun yang kami ada di dalam. Ini harus kita apresiasi. Sukses kita bersama di dalamnya adalah pemerintahan Jokowi. Ini yang kadang
kadang diabaikan. Ini ada komunikasi bagaimana kita merumuskan dukungan politik anggaran di DPR. Kemudian hal yang terkait dengan lebaran. Lebaran kali ini yang tadi Mas Mardhani katakan ada supply and demand kebutuhan pokok yang petani, peternak semua nggak ngerti bahwa lebaran akan dalam situasi stabil demandnya baik itu restoran, untuk rumah tangga, untuk hotel dan lain sebagainya. Ternyata berjalan secara normal di mana petani, peternak tidak menyiapkan itu. Ya, Akhirnya terjadi kelangkaan-kelangkaan yang kemarin. Tetapi ini adalah sukses lebaran yang terbaik buat kita. Ya, apalagi survei pasca demi. menunjukkan langsung Maksud saya kepuasan ini adalah masyarakat akibat naik loh terhadap Pak Jokowi juga pasca dari lebaran. kita-kita. Nah ini harus kita selamatkan sampai ke 2024. Bahwa ada beberapa, kalau saya nggak ngomong penjajakan lah. Yang namanya parlemen threshold 20% itu, kita nggak ngomong koalisi, ini penjajakan lah. Chemistry, tapi pada intinya baik itu yang dilakukan secara bersama-sama maupun kita dari PDI Perjuangan nggak boleh ngomong capres sama Bu Mega. You stop bicara capres sebagai institusi PDI Perjuangan. Bahwa ada di sana deklarasi Mbak Puan, deklarasi Ganjar itu di luar daripada struktur partai kita. Nah maksud saya bahwa kebersamaan yang dikhawatirkan oleh Mbak Irma, oleh Kang Mardhani jangan sampai ini ada menteri tapi tidak ada kabinet untuk membereskan berbagai PR-PR yang sudah defisit 2 tahun kita nggak kerja, hanya ngurusi pandemi, ini harus kita lakukan terus menerus. Dan kemudian Sebentar, Mas Arya, Anda melihat itu akan bisa dijalankan? Tanggung jawab menteri-menteri bisa tetap berjalan di tengah konsolidasi atau koalisi apapun itulah namanya saat ini? Ya. Bisa? itu tergantung juga dari kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah menegaskan bahwa menteri-menteri fokus, ya kan? Fokus bukan berarti kemudian juga memberi pengekangan dalam hal kaitan penjajakan-penjajakan tadi yang tidak diharapkan itu menteri-menteri ini lebih fokus dalam posisi saat ini untuk berbicara kontestasi ataupun perebutan kekuasaan di 2004 mengabaikan mandat rakyat dan mandat rakyat itu demokrasi itu kan dari oleh rakyat dibebankan pada partai pengusung 19 April 2019. Untuk rakyatnya kan 5 tahun. Ini untuk rakyat baru kita bereskan 2,5 tahun. Untuk rakyat ini masih kita harus bereskan 2,5 tahun lagi sampai 2024 sambil jalan Februari. Maksudnya yang untuk rakyat juga, yang untuk partai juga. Nah, tapi jangan maksud saya jangan disalahkan amat-amat lah kalau mereka ketemu, nah, gitu loh. Maksud saya kan, maksud saya bahwa nggak ada yang nyalahin dari tadi. Maksud saya bahwa cuman mempertanyakan untuk 20% threshold kena apa sih? Kayak supaya kita itu nggak bicara orang, kita bicara tadi visi, misi, kebijakan, mereka harus konsolidasi. Mohon maaf, kalau Ibu Mega dan PDI sudah ada itu karena memang kebetulan kita secara threshold sudah memenuhi syarat. Bisa jalan sendiri lah ya. Oke. Jadi kita mencari teman-teman lain untuk satu-satu. Tadi kan bicara chemistry-nya mereka ada gitu. Kalau sekarang saya boleh bertanya nggak PDIP itu chemistry-nya masih apa sekarang? Kalau chemistry sekarang ini ketakutan kalau sampai program prioritas 2024 Oktober itu nggak tercapai. Kalau Pak Jokowi dikawalkan gagal, ya kalau Pak Jokowi dikatakan gagal akan berdampak secara elektoral terhadap PDI. Kita mencari partai-partai yang masih betul-betul concern untuk membereskan ini dan itulah yang akan menjadi teman koalisi kita. Jadi gini, Bapak, itu yang akan menjadi teman koalisi kita. Itu lagi ngomong ke Pak Prabowo tuh. Jadi gini. Politik ini kan sebenarnya memang dinamis. Jadi apapun yang dilakukan oleh parpol untuk melakukan konsolidasi atau koalisi itu baik. Sama seperti yang Bang Mardhani tadi sampaikan. Hanya saja seperti yang tadi disampaikan Mas Bimo, untuk bisa menjaga kepentingan presiden gitu ya. Ya ini juga harus dijaga, program-program presiden itu tetap jalan gitu. Jangan sampai kemudian program-program presiden itu tidak jalan karena semuanya sibuk dengan konsolidasi. Hanya itu sih sebenarnya maunya publik begitu gitu ya. Tapi kalau yang namanya konsolidasi lebih awal kemudian menyampaikan capres lebih awal menurut saya bagus. Itu hal yang yang sah-sah saja gitu. Yang penting tidak mengganggu tanggung jawab mereka terhadap kepentingan rakyat.
Karena mereka adalah pembantu presiden gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya yang sama nih ke Mbak Irmani. Tadi kalau saya nanya chemistry PDIP siapa? Ke partai politik yang concern terhadap pekerjaannya ya, yang sekarang ya. Kalau Oke. kami gagal, ini kan justru partai pengusung yang kena juga. Oke, nah sekarang kalau Nasdem chemistry-nya sama siapa kira-kira? Mbak Irma? Nasdem chemistry-nya dengan partai manapun yang platformnya sama. Yang bisa kemudian memenangkan kontestasi menjadi kontestasi karena kami itu punya tagline play to win. Ya. Oke. Kita main dan menang dan kita bisa lihat elektabilitas siapa yang paling tinggi. Oke, Kan begitu. Lebih realistis gitu ya. Oh, kami realistis, tapi kita juga menghitung dengan Walaupun bukan kader yang partai, pertama nggak apa-apa. yang pertama kita melakukan survei. Oke. Survei yang diberikan oleh calon yang akan melamar ke kami, tapi kami juga melakukan survei. Nah ini mumpung ada orang survei di sini, siapa kira-kira yang 5 besar yang mungkin jadi calonnya Nasdem? Yang survei tertinggi elektabilitasnya? Iya, kalau Nasdem ini kan dari dulu kan memang seperti Golkar lah. Pendekarnya banyak gitu. Oke. Sehingga mencari tokoh itu juga dari luar nggak apa-apa. Nah kalau dari 4 besar ya hasil survei kedai kopi itu kan Pak Prabowo, terus kemudian Mas Ganjar, Mas Anies, sama Kang Emil. Oke, 4 ya. Prabowo 4. kayaknya nggak mungkin. Mungkin nggak Gerindra? Kelihatannya enggak ya. Nggak Pak mungkin. Prabowo nggak mungkin. Pak Prabowo nggak mungkin ya. Kecil lah kemungkinannya. Terus tadi PDIP juga katanya kalau ditanya chemistry nggak nyebut nama Prabowo juga. nggak nyebut nama Chemistry-nya Prabowo. adalah sukses di 2024 gitu. Tapi kan Pak Prabowo sebagai pembantu di kabinet juga yang concern terhadap pekerjaannya sekarang nggak Iya, genit kemana-mana. tapi katanya enggak lah. Jadi Enggak juga, kita bicara oke. yang nomor 2, 3, 4 lah. Ini saya nggak apa-apa nanya sama pengamat loh ya. Ini Kita itu memprediksi. jangan bicara orang, kita itu bicara tadi soal chemistry itu lebih pada visi misi program target jangkauan demokrasi ini mau kemana dan kriteria siapa yang memenuhi prasyarat itu akan orang. Nah sekarang ini kita menjadi cara berpikir apa ya, penggoblokan nasional kita Rakyat Indonesia itu kan kita itu bicara orang kemudian memperbandingkan orang-orang itu tuh Nggak, susah sebentar, kita saya ngikut. harus meluruskan Kan kita Mas pengen Bima. tahu Golkar ngapain Sebentar, sih, saya harus Nasdem luruskan ini ngapain sih. sebentar. Bukan penggoblokan, karena Penggoblokan, faktanya. saya katakan goblok Tunggu. gitu loh. Faktanya Kenapa hasil kita survei. bicara orang, mari kita bicara kriteria seperti apa yang bisa menyelesaikan persoalan Oke, bangsa ini. itu setuju. Baru kemudian siapa orangnya. Betul, itu setuju. Tapi ada juga Nah, jangan partai menggiring yang tidak opini, punya ini kader. Ganjar, ini Prabowo, ini Puan, ini Anies. Terus kita suruh berdebat sesuatu yang Sepakat tidak nggak begitu? substansial. Ini yang saya Sepakat katakan nggak penggoblokan nasional Oke, dalam era sepakat demokrasi. nggak seperti itu? Setuju nggak Pak Ramadhani? Survei-survei ini Setuju nggak loh? Iya, saya hanya penggoblokan nasional ini. Ah? Enggak, apapun itu, ya boleh. Masa Kan ini kan pertemuan begini. Golkar, Ya. pertemuan P3 dan PAN udah bicara orang. Dia baru Sebentar. bicara masalah bangsa ini apa. Nanti, Kriteria yang bisa Mas Bima, menyelesaikan nanti siapa. orang survei nggak mau lagi Ini. mesen survei nanti kalau Mas begini Maman sih penggoblokan. nggak diajak PDIP tuh kan, jadi emosi tuh. Kali diajak. Sorry. Nah, tapi kalau kriteria, Terus kemudian yang tidak menunjuk orang dikatakan partai itu ketinggalan. Terus dimaki-maki PDI akan meninggalkan kader-kadernya. Enggak. Enggak, PDI Pak. bicara Dari tadi bangsa nggak ini. ada yang ngomong gitu. Nggak ada yang Suwer, ngomong nggak gitu. ada yang ngomong Jangan gitu. sensitif, Kan Mas saya Bima. tadi duluan nggak ada yang ngomong gitu. Jadi datangnya. saya Nanti, katakan nanti kita jeda dulu, kita terjadi jeda dulu. penggoblokan nasional karena kita hanya bicara orang tanpa bicara kriteria dan Oke. tanpa bicara persoalan bangsa ke Baik. depan. Ya, nanti saya bicara Sementara kriteria. bangsa Tanggapi ini nanti, Karena kriteria. kompleksitas kriteria. masalahnya Seperti luar itu. biasa. Usai jeda kami lanjutkan saat lagi, tetap di Dua Sisi. Ini semua